Malam teman-teman. Malam. Jadi malam ini kita bakal diskusi tentang kajian normatif Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Baiklah kita mulai ya. Yang pertama ini Aldi. Silakan Aldi dan ini moderator lagi. Share screen. Ya, Ya boleh, santai. Tidak apa-apa. Santuy. Santuy. Jangan terlalu tegang. selamat malam teman-teman. Saya akan membahas hasil dari pencarian saya untuk Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Jadi Undang-Undang Dasar 1950 ini memiliki dasar keberlakuan yang dikatakan oleh Presiden Soekarno pada 15 Agustus 1950 di hadapan Sidang Istimewa KNP Yogyakarta. Yang memuat naskah UUD SRI adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 dan mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1950, terdapat pada pasal 11 ayat 1. Dengan begitu, 17 Agustus 1950, kembalilah bangsa Indonesia ke Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 1945. Jadi perubahan-perubahan yang penting dari ketatanegaraan UUD 1950 ini adalah yang pertama adanya penghapusan senat. Yang kedua adanya DPRS terdiri dari gabungan DPR Republik Indonesia. Tambahan anggota atas penunjukan presiden dipertimbangkan lebih jauh oleh kedua pemerintah dan diatur dalam pasal 56 sampai 60. Yang ketiga, DPRS bersama dengan KNIP dinamakan Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar, mempunyai hak mengadakan perubahan-perubahan dalam undang-undang yang baru, diatur dalam pasal 91 dan 92. Yang keempat, konstituante terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dengan mengadakan pemilihan umum berdasarkan atas satu orang anggota untuk tiap 300.000 penduduk, dengan memperhatikan perwakilan yang pantas bagi golongan minoriter. Pasal 135. Yang kelima, Presiden adalah Presiden Soekarno. Diatur selanjutnya pada pasal 45. Yang keenam, Dewan Menteri harus bersifat kabinet parlementer. Jadi di UUD S1950 ini sistem pemerintahannya. Yang pertama, bentuk negaranya adalah kesatuan berdasarkan alinea keempat Mukadimah UUDS tahun 1950 dan pasal 1 ayat 1 UUDS 1950. Sistem pemerintahannya adalah parlementer, pemegang kekuasaan pemerintahan di tangan Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai kepala negara saja. Pasal 45 UUD 1950. Yang keempat, lembaga-lembaga yang ada adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan terdapat pada pasal 44 UUDS. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Dilanjutkan kepada moderator. Oke, terima kasih Aldi. Selanjutnya pemaparan dari Saudara Levi. Silakan. Oke, langsung aja ya. Bentar guys. Jadi aku langsung ambil intinya aja ya. Jadi dasar keberlakuan UUD 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang dituangkan dalam sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Sifatnya ini sementara dari UUDS secara jelas tertuang dalam rumusan pasal 134 yang mengharuskan konstituante bersama-sama dengan pemerintah segera menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang bertujuan untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara. Lanjut ke bawah. Terus
lembaga-lembaga negara yang ada pada masa berlaku UDS menurut pasal 44, yaitu pertama Presiden dan Wakil Presiden, kedua Menteri-Menteri, ketiga Dewan Perwakilan Rakyat, 4 Mahkamah Agung, 5 Dewan Pengawas Keuangan. Lanjut ke bawah, Pak. Stop. Berdasarkan pasal 51 UUDS 1950, Presiden menunjuk seorang atau beberapa orang pembentuk kabinet. Setelah itu, sesuai dengan anjuran pembentuk kabinet, Presiden mengangkat seorang menjadi Perdana Menteri dan mengangkat menteri-menteri yang lain. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama untuk seluruh maupun masing-masing. Itu berdasarkan pasal 84, Presiden berhak untuk membubarkan DPR. Kalau kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat mewakili seluruh rakyat Indonesia dan terdiri sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan berdasarkan atas perhitungan setiap 300.000 jiwa penduduk WNI mempunyai seorang wakil. Itu dari pasal 56 UUDS 1950. Kalau kekuasaan yudikatifnya dijalankan oleh Mahkamah Agung berdasarkan pasal 105 ayat 1 UUDS 1950. Bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi. Lanjut ke bawahnya. Ini merupakan kabinet pada masa UUDS 1950. Ada Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastromijoyo, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastromijoyo II, Kabinet Juanda. Selanjutnya, Pak, ke bawah. Stop. Ya. Perubahan-perubahan mendasar dalam pelaksanaan ketatanegaraan menurut ketetapan UUD 1950 dapat dilihat dari uraian Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950. Pertama tuh penghapusan Senat. Kedua DPRS dari atas gabungan DPR Republik Indonesia Serikat dan Badan Pekerja KNIP. Tambahan anggota atau penunjukan presiden dipertimbangkan lebih jauh oleh kedua pemerintah. Selanjutnya diatur dalam pasal 56, 57, 58, 59, 60, dan seterusnya. Ketiga, DPRS bersama dengan KNIP dinamakan Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar. Mempunyai hak mengadakan perubahan-perubahan dalam undang-undang yang baru. Selanjutnya diatur pada pasal 91, 92, dan seterusnya. Konstituan terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dan mengadakan pemilihan umum berdasarkan atas satu orang anggota untuk tiap 300.000 penduduk dengan memperhatikan perwakilan yang pantas bagi golongan minoritas. Pasal 135. Presiden adalah Presiden Soekarno, diatur saja pada pasal 45. Dewan Menteri harus bersifat kabinet parlementer, pasal 51, 50, 51, 52, dan seterusnya. Terus tentang jabatan wakil presiden dalam negara kesatuan selama sebelum konstituante terbentuk, itu pasal 45. Dan yang terakhir, Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Levi. Selanjutnya ini Mona. Silakan Mona. Oke. Dari apa yang aku cari tentang pendekatan normatif dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun tanggal 15 Agustus 1950. Berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 sampai 1959 adalah era di mana Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Periode berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959.
bawah lagi. Sistematik Undang-Undang Dasar sementara 1950, yaitu ada mukadimah terdiri dari 4 alinea, batang tubuh terdiri dari 6 bab dan 146 pasal. Sistem pemerintah UUD 1950 terdapat pada pasal 44, yaitu 1. Presiden dan Wakil Presiden, 2. Menteri-Menteri, 3. Dewan Perwakilan Rakyat, 4. Mahkamah Agung, 5. Dewan Pengawas Keuangan. Wah, bawah Najwa. Dan bentuk pemerintahannya diatur atas di Najwa atas. Bentuk pemerintahannya berdasarkan pasal 1 UUD 1950 ayat 1, yaitu Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. 2. Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintahan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1950, yaitu sesuai dengan pasal 1 yang tadi, ayat 2, prinsip-prinsip sistem ketatanegaraan yang tercantum dalam UUD 1950 Negara Kesatuan adalah A. Penghapusan Senat, B. DPR sementara terdiri atas gabungan DPRIs, dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. C. DPRS bersama-sama dengan Komite Nasional Pusat disebut Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar dengan hak mengadakan perubahan dalam undang-undang baru. D. Konstituante terdiri dari anggota-anggota yang dipilih melalui pemilu. Dan lambang dari UUD 1950 yaitu terdapat pada pasal 3, yaitu 1. Bendera kebangsaan Republik Indonesia adalah bendera Sang Merah Putih. Yang kedua, lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Yang ketiga, metera dan lambang negara ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 4, bahasa resmi negara Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia. Sistem perekonomiannya juga diatur pada pasal 38, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Baik, itu aja yang aku dapetin dari pendekatan normatif dalam Undang-Undang Dasar. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mona. Selanjutnya pemaparan dari Najwa. Silakan Najwa. Oke, jadi kan di sini aku mau memaparin sedikit aja karena tadi udah banyak banget dibahas sama teman-teman sebelumnya. Semua pasalnya udah dikupas, jadi aku nambahin sedikit aja. Jadi seperti yang kita tahu, UUD 1950 ini menggantikan UUD RIS. Terus, bentar ya guys. Terus, UUDS ini dengan tegas menyatakan kedaulatan rakyat dan perlindungan hak asasi yang lebih merinci, seperti yang dikatakan oleh Adnan Buyung Nasution dalam bukunya. Di bawah UUD 1950, pemilihan umum berhasil dilakukan yakni pada tahun 1955 untuk memilih anggota Dewan DPR dan anggota Dewan Konstituante seperti yang tadi Mona paparin. Dewan Konstituante di sini adalah dewan yang dibentuk untuk merumuskan undang-undang yang baru yang diharapkan untuk menggantikan UUD 1950. Itu sedikit aja. Nah, ini penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Ini sebenarnya sama aja sih sama yang dipaparin sama teman-teman tadi. Ini
Undang-Undang Dasar Sementara Negara Republik Indonesia ini dalam bentuknya adalah perubahan konstitusi sementara RS karena dengan berubahnya bentuk negara, banyak pasal-pasal konstitusi sementara RS dihapuskan, diubah ataupun diganti, dan juga pasal-pasal harus dimasukkan, maka dianggap tidak perlu menyebutkan pasal-pasal yang dihapuskan. Kayak begitu. Udah segitu aja dari pemaparan sedikit banget dari aku karena sebelumnya udah dipaparin semua. Makasih guys, dikembalikan ke moderator. Terima kasih Najwa. Selanjutnya pemaparan dari Stefani. Silakan Stefani. Jadi di sini aku mau jelasin awalnya UU DS itu terbentuk. Besarin lagi Step suaranya Step, kurang kedengeran. Jadi UU DS itu mulai berlaku pada 19 Mei 1950 ketika ditandatangannya Piagam Persetujuan antara Republik Indonesia Serikat dengan RI yang kemudian diadakan perundingan dan menghasilkan Undang-Undang Dasar sementara. Sesuai dengan namanya, UU DS ini dikatakan hanya berlaku sementara. Dalam rangka mengakhiri masa transisi konstitusi, pemerintahan itu mengadakan pemilu untuk dilakukan secepat-cepatnya. Undang-Undang Dasar sementara ini berakhir ketika pemilu itu sudah dilakukan dan berlangsung secara lancar, namun terjadi pertikaian di antara partai-partai politik. Dan para anggota konstituante itu tidak bisa merancang undang-undang dasar yang baru. Bawah lagi, Wak. Lagi. Terus. Sistematika ke bawah lagi. Dah. Sistematika UDS 1950 terdiri dari mukadimah yang terdiri dari 4 alinea. Terus itu terdapat batang tubuh yang terdiri dari 6 bab dan 146 pasal. Bentuk negara dari UUDS 1950 berdasarkan pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Ciri negara kesatuan tersebut tertuang dalam amanat pasal 131 ayat 1 UUDS 1950. Ke bawah lagi, Wak. Bentar guys. Nah, di sini ada kabinet-kabinet dan program-program yang mereka jalankan. Yang pertama ada Kabinet Natsir, yang kedua ada Kabinet Sukiman dan Suwiro, yang ketiga ada Kabinet Wilopo, yang keempat Kabinet Ali Sastro Mijoyo, yang kelima Kabinet Burhanuddin Harahap, yang keenam Kabinet Ali Sastro Mijoyo yang kedua, dan yang ketujuh adalah Kabinet I.R. Juanda. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Stefani. Selanjutnya pemaparan dari Billy. Silakan Billy. Baiklah, selamat malam teman-teman semuanya. Saya mungkin akan menjelaskan sedikit saja dari yang sudah saya dapat, karena mungkin sudah banyak teman-teman lain sudah memaparkan. Baiklah, saya cuma hanya ingin mengulang di mana UUDS 1950 ini terbentuk pada saat
terjadinya konstitusi RIS yang diadakan oleh antara Belanda dengan Indonesia pada konferensi meja bundar, di mana yang KMB itu isinya membagi atau mempecah negara Indonesia ini menjadi negara serikat menjadi ke-16 negara bagian. Kemudian daripada isi UUDS 1950 ini memuat berisi mukadimah yang berisi 4 alinea, lalu adanya batang tubuh 6 pasal, di mana pasal tersebut tanpa penjelasan. Kemudian bentuk negara. Bentuk negara dalam UUDS ini sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 UUDS 1950 yang berbunyi Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan kesatuan. Landasan lainnya pada alinea keempat pembukaan itu, maka demi kini kami menyusun kemerdekaan itu kemerdekaan kami itu di dalam suatu piagam yang berbentuk Republik Kesatuan. Lalu dalam dalam Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 ini juga mencantumkan adanya alat-alat perlengkapan untuk berjalannya suatu negara Indonesia itu, di mana pada pasal 44 dimuat yang pertama itu negara berisi presiden dan wakil presiden, 2 menteri-menteri, 3 Dewan Perwakilan Rakyat, 4 Mahkamah Agung, dan kelima Dewan Pengawas Keuangan. Kemudian juga ada pasal-pasal yang mengatur tentang bagaimana sistem pemerintahan tersebut berjalan pada UUDS 1950. Di mana yang pertama berisi Perdana Menteri diangkat oleh Presiden dan bukan oleh Parlemen, sebagaimana yang diatur dalam sistem parlemen MUMI yang diatur dalam pasal 51 ayat 2. UUDS 1950 berisi sesuai dengan anjuran Sesuai dengan anjuran pembentuk kabinet itu, Presiden mengangkat seseorang daripada menjadi Perdana Menteri dan mengangkat menteri-menteri yang lainnya. Yang kedua, kekuasaan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan masih dicampuri oleh Presiden menurut Undang-Undang 1950. Itu diatur dalam pasal 46 ayat 1 yang berisi Presiden dan Wakil Presiden berkedudukan di tempat kedudukan pemerintah. Yang ketiga, pembentukan kabinet oleh Presiden dan bukan oleh Parlemen, sebagaimana dalam sistem kabinet parlemen murni. Pembentukan itu mula-mula dilakukan oleh Presiden menunjuk beberapa formatur kabinet, dan mereka mengusulkan kepada Presiden untuk mengangkat seseorang menjadi Perdana Menteri yang diatur dalam pasal 50 junto pasal 51 ayat UUD 1950. Di mana itu berisi Presiden menunjuk seseorang atau beberapa orang sebagai pembentuk kabinet. Yang keempat, menteri-menteri baik secara perorangan maupun bersama bertanggung jawab kepada parlemen. Namun pengangkatan maupun pemberhentian dilakukan oleh Presiden. Yang kelima, kepala negara atau Presiden merangkap sebagai kepala pemerintahan. Padahal pada sistem parlemen murni, kedua jabatan itu terpisah, di mana sudah diatur juga pada pasal yang nomor 2, pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berisi Presiden dan Wakil Presiden berkedudukan di tempat kedudukan pemerintah. Baik, segitu saja pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Billy. Selanjutnya yang terakhir pemaparan dari saya sendiri.
Baik, udah banyak banget tadi ya yang dijelasin sama teman-teman. Di sini aku mau bahas sedikit aja tentang sistematika Undang-Undang Dasar 1950 yang terdiri dari mukadimah, 4 alinea, dan batang tubuh yang terdiri dari 6 bab. Lanjut, sistem pemerintahnya itu parlementer, kedaulatan itu di tangan rakyat, dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR. Itu terdapat dalam pasal 1 ayat 2. Lalu demokrasinya itu liberal, alat-alat perlengkapan negara, itu presiden dan wakil presiden, menteri-menteri, DPR, MA, dan Dewan Pengawas Keuangan. Itu terdapat dalam pasal 44. Selanjutnya bentuk negara. Bentuk negaranya itu kesatuan, terdapat dalam pasal 1 ayat 1. Wilayah negara atau daerah negara, itu Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia, itu terdapat dalam pasal 2. Bendera dan lagu kebangsaan, ialah bendera sang merah putih, lagu kebangsaan ialah lagu Indonesia Raya, terdapat dalam pasal 3. Nah, selanjutnya ini ada isi batang tubuhnya ya, bisa dilihat. Ada bab 1 itu negara Republik Indonesia, terdiri dari 6 bagian. Yang bab 2 itu alat-alat pelengkapan negara, ke bawah yang terdiri dari 4 bagian. Yang bab 3 itu tugas-tugas alat perlengkapan negara, yang terdiri dari 6 bagian. Yang bab 4 itu tentang pemerintahan daerah dan daerah-daerah swapraja. Bab 5 itu konstituante, dan bab ke-6 itu perubahan ketentuan-ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Terdiri dari 3 bagian. Itu saja pemaparan dari saya. Oke. Baik teman-teman, berhubung tadi udah pemaparannya satu persatu, apakah masih ada yang mau dibahas atau mau ditanyain? Silakan ya kalau Rahma, saya ingin berpendapat. ya silakan. Menurut saya, berdasarkan pertemuan dengan Pak Laurel kemarin hari Jumat, Pak Laurel kan mengatakan kalau kita ini sedang belajar dengan pendekatan normatif. Ya benar. Yang dia maksud, yang saya tangkap adalah isi konstitusi dari UU DS 1950 yang seharusnya kita cari. Jadi menurut saya, dari pemaparan teman-teman tadi, punyanya Rahma mungkin yang paling mendekati. Yang paling mendekati maksud dari Pak Laurel. Tetapi melihat dari pemaparan dari saudari Mona Lisa tadi, sedikit lengkap karena adanya sistem pemerintahan, penjelasan dari sistem ekonomi. Jadi menurut saya nanti bila kita dapat kesempatan untuk presentasi, mungkin lebih ditekankan kepada isinya, yaitu pasal-pasalnya dan hal-hal yang pentingnya saja. Ya, sekian pendapat dari saya. Apakah dari teman ada pendapat? Ya, Terima baik. kasih. Ya, terima kasih ya Aldi, langsung diakomodir. Yang lainnya gimana? Ada masukan atau yang mau dibahas lagi? Silahkan ya. Setuju sih sama kata Aldi tadi. Ya, Kalau kita setuju ngebahas isinya bukan yang kayak sistem-sistemnya gitu. Ya, benar. Makasih Aldi. Kasih ya. Thank you, Aldi. Aldi. Baiklah, ada lagi? Silahkan ya. Jadi nanti presentasi itu dikasih waktu berapa lama sih? 10 menit. Kalau nggak salah. 10 menit. Ya? Pertanyaan 2 menit ya? 3. Sekitar 3. Nah, dari waktu 10 menit itu, menurut saya lebih baik di PowerPoint-nya ditampilkan pasal-pasalnya saja, poin-poin pasalnya saja. Nanti kita bacakan isi pasalnya yang penting. Jadi misalnya pasal 1 mengatur tentang ini. Jadi intinya ini. Begitu maksud saya. Setuju. Terima kasih Aldi. Yang lainnya Ya. ada lagi? Ya, silakan Stefani. Ini kan tentang undang-undang. Iya. Jadi kita tidak perlu PPT, kita cuma perlu laporan. Oh, jadi nanti presentasi tidak ada PowerPoint ya? Kalau kita Tetap pakai step.
Kalau presentasi. Bukannya kita yang perbandingan. Kan hari Selasa. Iya, kita hari Selasa. Iya, Kalau belum hari tahu sih. Selasa bukannya materi sudah lain. Ya, yang Enggak, kita nih Iya, belum dapat. perbandingan. Selasa tuh Oh, perbandingan. maju yang perbandingannya. Mm-mm. Oh. Soalnya kita belum Berarti dapet ini guys, belum dapet apa? masih belum pasti. Bisa dapet yang hari Jumat, kok nggak bisa dapet yang hari Selasa. Oh, Tapi kan soalnya yang untuk hari Selasa juga kan masih bahas masih bahas tentang norma-norma. Berarti masih bahas isi-isinya juga, Bukan- tapi bukan, dibandingin. Maksud aku tuh lebih ngerinya agak tidak dapat jatah gitu tuh itu nah presentasi. Soalnya Sudah dicup. tadi siang be. Iya, sudah dicup. pasti Sudah dapat. dicup. Sudah dicup. Pasti dapet. Gitu tuh giliran. Pokoknya lah giliran. Palingan ini apa namanya Minggu Jumat ini, kalau udah Selasa depan. Oke, teman-teman, kalau nggak ada lagi mau ditanyain atau dibahas, kita cukupkan saja ya, karena berhubung sudah malam. Oke, selamat malam. Terima kasih teman-teman. Malam guys. Dadah. Dadah. Jangan end. Aku Oke. stop.